Kalau kita lihat sini, kita lihat ke belakang dan ke depan, ternyata kita bisa mengintegrasikan remote sensing ini, kita aplikasikan kepada kejadian kebakaran. Kejadian kebakaran di suatu wilayah, baik itu pre-fires yaitu sebelum terjadinya kebakaran, during fires pada saat kebakaran, dan post fires setelah kebakaran. Ini luar biasanya si Indraja ini. Dia bisa melihat, dia bisa memantau, kita bisa gunakan Indraja ini untuk melihat bagaimana kondisi sebelum kebakaran. Sehingga kita bisa melihat kerentanan si wilayah terhadap kebakaran. Juga kita bisa melihat selama pasca kebakaran dan setelah kebakaran. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya pre-fire sebelum kebakaran, itu kita bisa lihat bagaimana rentannya, tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap kebakaran, lihat dengan menggunakan Fire Danger Rating System Monitoring. Kemudian pada saat kebakaran kita bisa amati dari fire hotspot dan juga dari monitoring smoke haze, ya, monitoring asap yang keluar dari kebakaran. Setelah kebakaran, kita bisa manfaatkan Indraja ini untuk melakukan pemetaan daerah bekas kebakaran. Kita lanjutkan. Nah ini, jadi kita sekarang di Indonesia, kita sekarang menggunakan satelit Terra Aqua dari Modis dan NOAA sebagai main source dalam memonitor land and forest fire di Indonesia. Nah nanti ada perbedaan sedikit antara Modis dan NOAA. Modis ini memang lebih dirancang untuk mengamati perbedaan suhu, sedangkan NOAA ini dirancang khusus untuk cuaca. Sehingga nanti ada perbedaan. Kalau saya di sini menyarankan kita untuk menggunakan Modis, baik Terra atau Aqua, karena adanya confidence level yang bisa membuat kita lebih yakin bahwa hotspot yang diamati oleh satelit, yang diambil, yang di-capture oleh satelit, itu adalah kebakaran. NOAA itu digunakan sejak tahun 96, tapi Modis itu baru digunakan sejak tahun 2009. Jadi ada rentang waktu. Ya, ada rentang waktu. Itulah kenapa pada kebakaran besar di Indonesia tahun 1998, ini belum ada satelit Modis yang mendeteksi, karena memang belum ada satelitnya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Satu titik hotspot itu belum berarti satu api. Ini yang sering salah dipahami. Yang sering salah dipahami oleh kita semua, pelaksanaan lapangan, yang mengatakan bahwa satu hotspot berarti satu titik kebakaran atau satu titik api. Bukan seperti itu. Kita di sini, satu kejadian kebakaran dengan luas kurang dari 1 piksel dapat dideteksi sebagai satu buah hotspot. Kita lihat di sini, satu kejadian kebakaran dengan luas kurang dari 1 piksel dapat dideteksi sebagai satu hotspot. Ini kebakaran yang ada di sini. Ini satu piksel ya. Satu kotak ini, kotak kecil ini berarti 1 piksel. Oke. Tapi dilihat ya, 2 kejadian kebakaran masih dalam radius 500 meter itu dideteksi sebagai satu hotspot. Ya, ini ukuran pikselnya 1 km ke 1 km. Ya, ini berarti untuk yang Terra Aqua Modis. Ini piksel satelit Terra Aqua Modis. Jadi lihat di sini, ini ada 2 kebakaran. Ya, 2 kebakaran yang berdekatan, kurang dari 500 meter. Maka dia didefinisikan sebagai di-capture oleh satelit, di outputnya itu hanya 1 hotspot. Tapi ternyata di lapangan ini ada 2 hotspot. Lihat di sini lagi, kebakaran besar ini dapat dideteksi sebagai 4 hotspot. Lihat di sini, ini kebakaran besar sekali. Sehingga kebakaran ini mencakup ada 4 piksel ini terjadi 4 piksel terjadi kebakaran. Ya, jika terjadi seperti ini maka akan dideteksi sebagai 4 buah hotspot. Bukan berarti 4 kebakaran ya, tapi 1 kebakaran besar yang dampaknya itu menimpa semua piksel di kanan, kiri, atas, bawahnya. Dan lihat di sini, ini ternyata ada 1 kebakaran kecil lagi. Dan ini kebakaran ini jaraknya itu tidak berjauhan dengan kebakaran besar, sehingga dia terdeteksi sebagai 1 hotspot. Jadi nanti itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi bahwa tidak semua titik hotspot itu berarti kebakaran, dan 1 titik hotspot itu belum berarti 1 buah kebakaran.